Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana di sini saya akan menerangkan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Iban Purnama. Saya dari kelas PAI D. Ini adalah dosen pengampu saya, namanya Pak Muhammad Jamjam Nurul Muslim, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat peta konsep di sini. Ada prinsip dan praktek ekonomi Islam, yang mana terbagi menjadi 3 bagian. Ada pengertian muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, dan perbank. Dan juga dari 3 bagian tersebut menelaah prinsip dan praktek ekonomi Islam dan juga bermuamalah sesuai aturan Islam. Kita ke bagian yang pertama, yaitu pengertian muamalah. Kita bisa lihat bersama, muamalah adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, dalam arti pergaulan, perdata, dan seterusnya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, atau minjam meminjam. Ini adalah sumber dari Kemendikbud berserikat dan usaha lainnya. Kemudian bagian B ada macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya, melakukan jual beli yang dibenarkan sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Apabila jual beli itu menyangkut sesuatu barang yang sangat besar nilainya, agar tidak menjadi kekurangan di belakangan hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Dilihat dari penjelasannya nanti pada surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian dari syarat-syarat jual beli kita bisa lihat, yang pertama, penjual dan pembeli harus balig, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Yang kedua, syarat kedua yaitu barang dan uang. Jadi ada barang, ada uangnya. Yang pertama itu barang dan uangnya harus halal dan suci. Tidak boleh kita menjual arak, haram hukumnya. Bangkai haram. Begitu juga babi dan berhala juga haram, termasuk lemak bangkai. Yang kedua yaitu uang dan barangnya itu harus bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau boros. Itu temannya setan kalau pemboros. Yang ketiga, syarat dari jual beli yaitu ada ijab dan qabul, seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian, lalu pembeli menjawab, baiklah saya membeli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka-suka, jadi sah, ada ijab dan qabul. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Diriwayatkan oleh hadis Ibnu Hibban. Kemudian ada khiyar. Pengertian khiyar di sini kita bisa lihat bersama adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli dan membatalkannya. Rasulullah SAW bersabda, menjual dan membeli tahap dalam khiyar selama keduanya belum terpisah. Jadi belum terpisah di sini adalah tempatnya, tidak beranjak terlebih dahulu. Apabila keduanya berlalu benar, suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan berkah keduanya. Apabila keduanya membunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian nomor 2 yaitu dari bagian khiyar ada macam-macam khiyar. Pertama kita bisa lihat ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar IB. Nah, itu bisa kita lihat, nanti kalian bisa searching di Google, gunakan HP sebijak mungkin. Kemudian di sini ada kisah sebuah riwayat penjualan susu yang jujur. Saya ceritakan sebentar.
Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang ibu dan putrinya yang bekerja sehari-harinya adalah menjual susu. Pada suatu malam, sang ibu berkata kepada putrinya, "Campurkan susu murni ini dengan air agar jumlahnya lebih banyak. Kita akan untung banyak juga." Dengan wajah kaget, sang putri berkata, "Jangan, Bu." Khalifah Umar melarang itu. Sang ibu berkata kembali, "Khalifah Umar tidak akan melihat kita." Mendengar jawaban ibunya, yang putrinya spontan berkata, "Memang Khalifah tidak melihat kita, tetapi Allah melihat perbuatan kita." Tanpa sepengetahuan mereka, Khalifah Umar yang berkeliling mengontrol rakyatnya mendengar perbincangan itu, dalam hati bergetar dan memuji kejujuran perilaku gadis itu. Subhanallah, sungguh mulia akhlak gadis tersebut. Sumber dari kisah 365 Kisah Teladan Islami, Ariyanti Surpa. Kemudian dari bagian muamalah yaitu ada riba. Riba adalah bunga atau nilai lebih atas pertukaran barang, yang mana pertukaran makanan, emas, perak, dan juga pinjam meminjam. Kemudian ada macam-macam riba. Kita bisa lihat atau kita cari pengertiannya, ada riba fadli, riba qadri, dan riba yadi. Dan terakhir ada riba nas'ah. Kalian bisa mencarinya di internet, bisa googling. Kemudian ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang catatan untuk dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaan rukun. Nah, di sini kita bisa lihat rukun-rukunnya seperti apa. Rukun utang piutang ada 3 bagian. Yang pertama, yang berhutang atau yang diberi hutang. Kemudian ada harta atau barang. Kemudian ada lapad yang sepakatan seperti ijab qabul, seperti ini. "Saya utangkan kepadamu." Yang berhutang menjawab, "Ya, saya utang dulu beberapa hari lagi." Ya, beberapa hari di sini disebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya uang saya akan melunasinya. Ada sebuah dari Al-Qur'an di sini, "Wa in kana du usratin panadiratun ila maisarah. Wa ang tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Itu Al-Baqarah ayat 280. Kemudian ada sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih disebut juga dengan ijaroh. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga, waktu, tempat tinggal, atau hewan. Dalam hukum ijaroh dalam fikih, Al-Quran menjelaskan, Al-Baqarah ayat 233, "Wa in aradtum an tasqraddu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf." Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Juga ada dalil, "Fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahun." Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka, yaitu At-Talaq ayat 6. Kemudian ada syarat rukun sewa menyewa. Yang pertama, menyewakan dan disewakan haruslah telah balik dan berakal sehat. Jadi orangnya di sini harus balik dan berakal sehat. Kemudian sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, tidak ada paksaan dalam arti. Kemudian barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau diwalinya. Jadi tidak ada setengah bagian atau setengah kepemilikan. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Beberapa manfaat memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Jadi manfaatnya itu harus disebutkan, dan juga kekurangannya. Kemudian harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Jadi ada yang transfer, COD, banyaklah untuk sekarang interaksi pembayaran. Kemudian di sini ada sirkah. Sirkah secara bahasa atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Menurut istilah, sirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada rukun dan syarat sirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau aqdinani
Syarat yang berlakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahli melakukan tasawuf atau pengolahan harta. Kemudian ada objek akad yang disebut dengan maqud alaih, mencakup pekerjaan dan modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan memperoleh dalam agama kesepakatan dalam diwakilinya. Kemudian ada akad yang disebut dengan istilah sigot. Adapun syarat sah berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Kemudian ada macam-macam syirkah. Di sini ada syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih masing-masing memberikan kontribusi kerja modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Kemudian yang kedua ada syirkah ad'an. Syirkah abadan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa pikiran ataupun fisik. Syirkah ini disebut syirkah amal. Kemudian ada syirkah wujuh, bisa kalian lihat, baca. Ada syirkah muwadafah, mupadawah. Kemudian ada syirkah mudorobah. Kemudian ada syirkah musakoh, mujaro'ah, dan mukarobah, bisa dilihat. Dan juga konsep musabakoh merupakan konsep kerja yang paling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kalau konsep mujaro'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan atau petani menggarap di mana benih ditanam berasal dari petani. Kalau mujaro'ah atau mukabaroh merupakan bentuk kerja yang pengelolaannya pertanian antar pemilik lahan dan penggarap sudah dikenal sejak masa Rasulullah. Kemudian ada perbang. Perbang di sini adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat yang disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional, dapat diartikan bank yang fungsi utama menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan ataupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya untuk menggunakan sistem bunga. Kemudian ada bank Islam atau bank syariah. Kalau bank Islam di sini adalah bank yang menjalankan operasi menurut syariah Islam. Bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudarobah, musyarakah, wada'ah, qadrul hasan, dan murabah. Di sini bisa kita cari pengertiannya, artinya. Kemudian ada ansurasi syariah. Prinsip ansurasi syariah kita bisa lihat yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu asurante, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan tamam, yang berarti pertanggungan atau perlindungan, keamanan, ketenangan, bebas dari perasaan takut si penanggung, asuransi, yang disebut muamin, dan bertanggung yang tertanggung disebut mustamim. Kita biasa di sini lihat dalilnya, bisa kalian baca bersama. Dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di sini adalah surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada perbedaan antara ansurasi syariah dan ansurasi konvensional. Tentu saja prinsip tersebut berbeda dengan berlakunya sistem konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul untuk perusahaan asuransi. Dengan kata lain, terjadi jual beli atau risiko kerugian belum pasti terjadi. Di sini telah dicatat perjanjian asuransi konvensional sebab akad dalam Islam mengisyaratkan adanya suatu sifat yang pasti, apakah ini bentuk barang ataupun jasa. Pada asuransi konvensional dikenal dengan dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konvensional asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal atau dana hangus. Peserta yang baru masuk, sekalipun lantas karena satu yang lainnya mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayar dapat diambil kembali, kecuali sebagian saja yang sudah diniatkan untuk dana tabaru atau sumbangan yang tidak dapat diambilnya. Untuk pengaturan asuransi di Indonesia dapat dipedomi
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI ke-10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, itu materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan dalam menerangkan di video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.